Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Nah, materi kali ini kita akan belajar terkait dengan join atau menghubungkan tabel dua ataupun lebih tabel yang berelasi ya. Untuk mulainya silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan jalankan Docker-nya. Kita akan menggunakan database yang pernah kita gunakan dari awal ya. Kita akan open new file seperti ini. Oke. Nah, jadi join atau kita lebih tepatnya membahas terkait dengan inner join adalah sebuah cara untuk menghubungkan dua buah tabel yang berelasi dengan mengambil hanya yang berelasi saja. Kalau misalkan kita lihat secara diagram, nah seperti ini ya. Jadi kita akan mengambil yang terhubung saja. Misalkan di sini ada ID, di sini juga ada ID yaitu primary key dan foreign key. Nah, nanti yang terhubung itu yang akan diambil. Perintah dasarnya seperti ini. Dia harus select dulu apa aja yang mau ditampilkan. Kemudian di sini ada sumbernya. Nah, sumbernya ini contohnya T1 ya, yang dijoin dengan T2 dengan inner join. Nah, yang menjadi penghubung apa? Kolom di tabel T2 dan kolom di tabel T1. Nah, dia dihubungkan. Nah, nanti kalau misalkan ada yang sama, dia akan munculkan. Nah, contohnya ya, misalkan ini saya mau select bintang from order. Nah, orders. Nah, kemudian kita akan inner join dengan order item. Nah, ini ya, order item. Nah, ketika kita joinkan, ini yang menjadi penghubung apa? On. Nah, ini boleh dengan tanda kurung seperti ini ataupun tidak, nggak apa-apa. Kalau misalkan hanya satu, tidak menggunakan kurung, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita memiliki operasi AND OR untuk joinnya itu harus menggunakan kurung ya, supaya lebih valid nantinya. Kita tidak akan menggunakan dulu. Nah, misalkan kita akan menjadikan join order item dot. Nah, yang kita mau ambil apa? Misalkan order ID ya. Ini ada order ID. Ini harus sama dengan orders dot. Nah, ini sama ya, order ID. Jadi dia akan menjadi penghubung adalah order ID. Nah, setelah itu kita akan urutkan order by order date ini secara descending. Oke, seperti ini ya. Kita akan jalankan Ctrl E. Nah, ini datanya sudah kita dapatkan ya. Jadi ini semua data yang terhubung antara order. Nah, mana tabelnya? Tabel order dengan order item. Ini datanya ya. Oke, ini sudah berhasil kita jalankan dengan menggunakan order penghubungnya adalah kolom dengan kolom ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghubungkan dua buah tabel atau lebih sama inner join tapi menggunakan using ya. Nah, kalau menggunakan using itu syaratnya kedua kolom ini harus sama nama kolomnya. Jadi misalkan di sini order ID, maka di sini juga harus order ID, sama-sama nama kolomnya order ID. Kalau misalkan beda, kita harus menggunakan on seperti ini. Nah, karena nanti tidak akan terdeteksi. Tapi kalau misalkan sama, kita bisa menggunakan using. Jadi dia akan mencari kolom ini yang sama di antara dua tabel yang dihubungkan. Perintah di sana seperti ini, hampir sama dengan yang awal. Tapi di sini setelah T2, kita kan T2 setelah T2 tadi kan on ya. Nah, ini setelah T2 langsung using ini. Nah, di sini tinggal definisikan kolomnya. Hanya satu yang didefinisikan, tidak perlu dua-duanya seperti ini. Oke, kita langsung contohkan ya. Nah, misalkan kita menggunakan data yang sama ya, ini sampai sini. Kita akan ambil. Nah, setelah kita dapatkan joinnya, kita gunakan using. Nah, yang mau kita joinkan apa? Order ID. Order ID. Nah,
Setelah itu kita order by order date descending. Nah, jadi ini ya order ID ini kan sama nih. Nah, kita bisa melakukannya dengan menggunakan using Ctrl E, lihat hasilnya sama ya. Nah, ordernya berhasil kita dapatkan. Jadi kalau misalkan kita menemukan kolomnya ini sama, kita bisa menggunakan using, dan ini lebih pendek ya perintahnya daripada ini. Kita harus definisikan satu-satu. Oke ya. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan using. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menjoinkan lebih dari dua table? Oke ya. Kita ingin menjoinkan lebih dari dua table. Nah, misalkan pertama saya mau select bintang dulu ya. Bintang from orders. Kita akan mengambil dari orders. Ini akan kita inner joinkan. Inner join dengan order item. Nah, setelah itu kita gunakan using ini yang tadi ya, order ID. Nah, setelah itu kita inner joinkan lagi, inner join dengan apa tabelnya, misalkan customer ya, customer. Nah, ini kita gunakan using juga, ini customer ID. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita baru urutkan order by, misalkan kita akan gunakan order date. Nah, ini kita buat descending. Kemudian kita ambil order ID. Ini kita buat descending. Kemudian kita akan order item ID ya. Item ID ini ascending. Oke, di sini kita definisikan dulu kolomnya. Kolomnya misalkan kita akan mengambil name as customer ID. Nah, terkait dengan customer name ya. Terkait dengan alias sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi kita tidak akan pelajari lagi terkait dengan alias. Oke, ini kita tambahkan lagi, misalkan ada order ID. Kemudian kita akan tambahkan lagi order date. Ya, kita akan tambahkan lagi item ID. Oke, kita ambil quantity. Nah, kemudian kita ambil unit price. Unit price ini ya. Kita tinggal Ctrl E. Nah, lihat kita sudah berhasil mendapatannya ya. Ini kita hapus dulu supaya kelihatan. Kemudian kita jalankan lagi. Ctrl E. Nah, ini datanya berhasil kita dapatkan ya. Ini ada 500 tuh. Jadi ini data-data ini customernya, order ID yang kita ambil dari table yang ada di tiga ya. Tiga table ini. Nah, ini berada di beda-beda table ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, ini contohnya misalkan order. Nah, teman-teman bisa buka sini table, kemudian relation table. Nah, kemudian teman-teman cari yang misalkan order ya. Nih, order. Nah, di sini order itu kan hanya order ID, customer ID, status. Tapi nama customernya tidak ada di sini. Nah, nama customer adanya di tabel customer. Nah, ini untuk customer adanya di sini. Nah, namanya ada di sini yang dijoinkan dengan customer ID tadi. Sehingga semua field yang kita butuhkan ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan join ya. Itu contoh join yang lebih dari dua. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita lebih dari, kita tambahkan lagi lah ya. Nah, ini ada unit, ada price. Nah, kita sekarang tambahkan lagi joinnya lebih, misalkan jadi 4 ya. Kita akan inner joinkan dengan produk.
Nah, dengan produk ini ya. Nah, kita akan gunakan using. Nah, yang mau kita jadiin penghubung adalah produk ID. Nah, ini ya. Produk ID. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Ctrl E. Nah, ini tutup. Ini berhasil juga kita dapatkan. Oke, ini Ctrl E. Tuh. Sama ya datanya. Nah, jadi walaupun kita memiliki join yang lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya, ini akan bisa kita dapatkan selama tabel itu berelasi ya. Oke, untuk join kurang lebih seperti itu. Teman-teman yang harus perhatikan adalah tipenya seperti ini. Jadi hanya yang sama di kedua tabel yang akan dimunculkan. Kalau misalkan ini lebih dari 2 tabel, berarti yang sama di semua tabel sebagai penghubung. Misalkan ID di tabel A, ID di tabel B, kemudian ID di tabel C dengan di tabel B dan seterusnya. Jadi semuanya sama baru dia akan munculkan. Jadi irisannya seperti ini. Hanya yang sama saja. Nanti ada left join, ada right join, ada full join, full outer join. Itu nanti yang bedanya adalah bagian mana yang akan diambil atau didapatkan. Ini yang kita pelajari kali ini adalah inner join. Jadi yang sama yang akan dimunculkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.